Karena untuk ini Pak, sinyal di sini agak bermasalah. Kebetulan saya ada di Sulawesi Utara ini Pak. Wah, jauh Pak. Ya, Manado Pak. Makanya Luar kota ya Pak. iya, makanya saya tidak menampilkan gambar untuk menghemat ini. Ya, sinyalnya juga di daerah di sini agak bermasalah sehingga nanti kalau misalkan agak rendet ke apa ya dimaklumi aja ya. Oke, kita mau melanjutkan untuk materi statistik yang kemarin. Sudah siapkan SPSS-nya? Oh, masih ada SPSS tuh Pak. Bentar Pak, buka dulu. Oh iya Pak, lo gimana sih iya. moso ya? Iya, saya kira Ya, minggu kemarin aja. Bentar. lu. Bentar Oke. Pak. Agak lama SPSS. loadingnya ini juga. Iya, makanya. Hostnya belum ke saya loh Pak, ini saya enggak bisa. Kok hostnya sudah Pak? Bentar. Bentar Pak. Oh iya, yang bener ya. Oke Pak, ini sudah. Ya. Nah, ini sudah tadi belum. Oh iya. Oke, Kelewat saya ini. mau masuk ke materi 3. Ayo keluar. Kok enggak mau keluar ini, Pak? Sudah keluar, Pak? Ya, kelihatan. Oke. Nah, kita masuk ke teknik pengujian. Kemarin untuk menggunakan satu sampel, nah ini kalau korelasi itu paling tidak 2 sampel. 2 sampel. Korelasi, saya buka. Kok tak bisa full ya? Oke. Nah, kalau kita ingat, hipotesis itu ada 3 macam. Ya. Ini sudah yang deskriptif kemarin, asosiatif. Nah, pengujian hipotesis asosiatif ini antara lain dengan teknik korelasi. Teknik korelasi itu paling gampang, Pak. Nah, enggak usah susah-susah, Pak. Pokoknya Bapak, Ibu itu mengikuti dan santai aja. Oke. Kemudian nanti setelah, kalau andaikan nanti waktunya cukup, ya kita masuk ke sini. Kalau enggak, mungkin ini, kita kan masih satu pertemuan lagi, Pak, ya? Halo? Berapa ya? Oh iya, kurang satu lagi, Pak. Halo? Ini ketiga ini, Pak. Iya. Iya. Makanya nanti, ya sesampainya lah, yang penting karena kondisi, Pak. Mudah-mudahan bisa tersampaikan. Oke. Teknik korelasi. Yang sering digunakan yang pertama adalah teknik yang ditemukan oleh Pearson, namanya product moment correlation. Nah, ini ya, atau korelasi produk momen. Nih, datanya ini Pak, harus data interval atau rasio. Ini syaratnya ini. Kalau Bapak itu menggunakan data selain ini, ya, selain interval atau rasio, Bapak Ibu harus cari yang lain gitu ya. Kalau ranking ya nanti pakai korelasi rank Spearman atau korelasi tata jenjang. Kemudian kalau misalkan datanya beda lagi, oke lah pakai rank Kendall. Nah, tapi biasanya yang sering dipakai itu nih Pak, yang atas dengan yang ini, yang sering dipakai. Sering dipakai. Karena korelasi maka melibatkan 2 variabel. Nah, syaratnya untuk teknik korelasi produk momen itu harus berdistribusi normal. Nah, ini harus dipenuhi, Pak. Walaupun datanya interval atau rasio, tetapi kalau tidak memenuhi syarat normalitas, jangan dipakai ini. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa ngecek kalau kadang-kadang banyak teman itu asal ada data,
tentang korelasi pakai produk momen. Nah, itu yang apa ya, kurang jeli gitu ya. Halo Pak, ini suara saya gimana? Saya udah pelan-pelan ini karena jarak Jelas. jauh. Jelas, Pak. Oke, ya. Oke Pak ya, jadi ada korelasi produk momen, ada korelasi rank Kendall, ada korelasi rank Spearman, ada korelasi pi dan yang lainnya. Kalau Bapak Ibu mau lengkap, silakan baca bukunya Profesor Sudiono. Nah, di situ tapi beliau menggunakan manual, secara manual. Ini korelasi. Oke, nah sekarang hipotesis asosiatif itu bagaimana? Hipotesis asosiatif itu menyatakan hubungan antara dua variabel. Variabel yang pertama variabel bebas, variabel kedua namanya variabel terikat. Nah, desainnya begini aja, Pak. Ini namanya desain korelasi. Gampang aja toh, Pak. Pakai panah Y. Ini korelasi bivariat karena melibatkan dua variabel. Oke, terus. Nah, ini kita sudah belajar mencari atau membuktikan tentang sudah minggu yang lalu kayaknya. Apa data berasal? Ini banyak cara Bapak Ibu ya. Tapi kalau dengan SPSS lebih simpel, lebih gampang lah. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan uji signifikansi, ya, signifikansi, ada misalkan ya korelasinya itu menyatakan tidak ada hubungan, berarti itu H0. Oke. Ada hubungan ya, HA. Nah, ini lambang untuk populasi ya, untuk di populasinya. Jadi Bapak Ibu enggak usah terpaku dengan ini, enggak apa-apa ya. Kadang-kadang kalau kita bekerja dengan yang lebih sederhana, misalkan dengan di lingkungan sampel gitu ya, di lingkup sampel, ada yang menyatakan R, boleh aja Pak, enggak apa-apa. Ya. Kalau yang seperti ini itu di populasi, tapi ini tidak menyebabkan berubahnya hasil pengujian, tidak. Kriterianya sama seperti yang lain. Jika ya probabilitas biasanya disingkat P ini Pak mananya. Dalam buku-buku statistik itu disingkat P kecil. Kalau di SPSS dilambangkan dengan tulisan begini, sig gitu. Nah, lebih besar alfa, ini alfa, maka 0 terima. Kalau lebih kecil atau sama dengan, itu ditolak. Nah, cuma lambang sama dengan itu kayaknya jarang sekali. Probabilitas sama persis dengan alfa itu jarang sekali. Maka biasanya buku-buku menggunakan kalau yang satu lebih besar, maka yang satu lebih kecil. Jadi kuncinya di sini aja, Pak. Nah, probabilitas P atau sig, ini singkatan dari significance. Signifikansi statistik. Karena ini hasil dari analisis statistik. Nah, itu lebih besar alfa, maka H0 diterima. Kalau lebih kecil, H0 ditolak. Oke, sampai di sini dulu Pak. Ada pertanyaan? Kita mau praktek ini. Ini udah tak siapkan ini. Oh ya. Praktek lagi. Ya.
Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, oke. Kalau tidak ada, ini SPSS Bapak Ibu dibuka. Nah, ya, dibuka. Kemudian data ini diinput. Kemudian karena kita akan menghitung R, hitung R gampang Pak. Tapi katanya dengan uji korelasi, maka dicari apakah ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi itu dulu. Nah, kalau lebih praktisnya ya data diinput, kemudian diuji normalitasnya, kemudian diuji signifikansi korelasinya. Ayo Pak, silakan. Bapak Ibu siang-siang. Normalitas. Oke. Pak. Gampang Pak. Udah. Tak tunggui dari sini. Yang kesulitan ditanyakan Pak ya. Ini saya ambil dari bukunya Waldo. 1982 Bu. Bapak Ibu. Atau sudah dipraktekkan ini kemarin Pak? Halo? Yang ini belum ya? Belum ini. Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Ya. Ini variabelnya 2 kan X dan Y. X dan Y. 77. Ini jangan dibalik ya, jangan Y-nya yang atas X-nya karena di sini X itu menyatakan ini, Pak, ya. Kalau Y menyatakan ini. Jadi kalau Bapak Ibu balik Y di atas, berarti Y-nya itu Beda ya? tentang ini. Nah, itu kan beda. 71. 9 aja Pak, 9 siswa Pak. Nanti Bapak Ibu kalau buat tesis, ya buat tesis, datanya kan enggak mungkin pokoknya 9. Ya, Duanya, tesis, Pak. oh, datanya 9. Oh, ya. Kok kayak enggak bisa cari data gitu loh. Ya, silakan Pak. Yang kesulitan ditanyakan, bertanya. Variabel X-nya dulu ya Pak. Berarti variabel Y-nya yang kolom kedua ya Pak? Iya, var Bisa, Bu. itu ada. Ya. Iya, var. Oh, ya. Ya. Baris ini baris Bu ya. Ke sana itu baris, ke kanan ini baris. Analisisnya pakai apa, Pak? Ini SPSS-nya, Pak. Nah ini kita kan cari korelasi toh Pak. Ya. Ya. Sebelum cari korelasi Bapak Ibu uji dulu ya, diuji normalitasnya. Data 9 orang itu hanya 9 normal atau enggak, nah, gitu loh. Untuk membuktikan data normal itu ya gampang-gampang susah, Pak. Disertasi saya itu Pak 1000 lebih Pak datanya. Ya 1000 berapa ya? Tadinya 2000 berapa? Itu saya membuktikan normal itu, waduh susahnya Pak. Itu 1000 lebih Pak, hanya 9. Kalau nanti kalau data Bapak Ibu itu, kalau mencari
Kalau datanya, misalkan penelitiannya kuantitatif. Di menu apa ini Pak normalisasinya Pak? Ya, Menunya, Pak. kemarin kan sudah, Pak. One sample. Analyze, Hah? analyze, terus Terus deskriptif statistik lain. yang One ingat, sample. ayo. Oh, one sample enggak, Bu. Iya, ntar. Pak. Apa ayo? Walah, kemarin ini Bapak Ibu ini pura-pura lupa kah gimana ya? Lupa, Pak. Oh, korel. Ini ada korelate. Saya belum sampai situ. Normalnya mana ya? Lupa ya, Pak? Kemarin itu ingatnya yang tabel aja, Pak. One sample t-test aja, Pak. Iya, tapi kan sudah saya ajari itu untuk membuktikan normalitasnya itu. Bukan sampai normal ini. Bias ini. Ini Saya nyalin dulu datanya, Pak. Wah, ini biar menunya banyak. Kali. Compute. Ya. Kemarin tuh one sample ya? Iya, Pak. Pak Sabrudi. Ya itu saya lupa. Dites ya kemarin ya. Iya, t-test. Compare min ya kemarin ya. Compare min, one sample t-test itu kan. Iya. Terus ada lagi tuh. One sample untuk satu saya stop share, Pak ya. Yo, masukkan, Pak. Sama-sama. Kelihatan, Pak? Ini sudah muncul di monitor Bapak? Sudah, Pak? Bapak, Ibu? Sudah, Pak. Iya, kelihatan, Pak. Oke. Lima puluh tujuh satu. Sembilan empat. 72. Sekarang yang 82 atau 72? 82 atau Bu? 82, Pak. 82, 78, 68, Iya. 34, 78, 34, 47, 47, 85, 85, 99, 99-nya 2 kali. 68. Oke, sama Pak, Bu? Sama, Pak. Oke. Terus Kita ganti dulu nama variabelnya. X. Data view ya. Variabel view, Pak. Oke, ganti variabel view. Nah, X. variabelnya ini diganti X itu apa? Melambangkan apa? Midterm ya. Midterm. Nah, ulangan tengah semester. Kalau ini final. Apa istilahnya tuh? Final test gitu. Final test gitu Pak ya. Dibaca ya. Aduh. Ya, final examination. Final X. Exam. Oke. Ini sudah. Ini kalau pakai desimal enggak apa-apa toh, Pak? Enggak apa-apa, Pak. Ya, Daripada yang rupa-rupa. Gitu ya. Iya. Kadang-kadang kan ada yang enggak seneng lah gitu. Ya, gimana uji normalitasnya?
Sama-sama, Pak. Analyze. Ayo, Bu Rohana, yo. Terus, Kayaknya belum. Analyze. Ya, analis. terus, Termin. ayo. Statistik. Compare means. Compare. Kita mau menguji normalitas. Compare. Berarti descript. Compare. Explore, ya betul Bu. Nih, Explore. oke. Explore. Terus, Plot. Pindahkan midterm sama. Oke. Tuh, pindahkan dulu. oke, pindahkan. Dah. Nah, terus Nah, statistik. nih, ini tempat saya ada 4 ini Bu sekarang. Ya. Iya, sama, Pak. Oke. Versi 25 ini berarti Pak? Enggak, versi Masih. 18 ini Bu. Oh, masih 18. Versi 18 karena 17 enggak bisa Pak saya install. Oke Pak ya, ini berarti Explore. alfa berapa persen? 5. 95. Berarti 95. 5%. Kalau 95 itu confidence-nya. Continue. Plot. Plotnya apa? Nah ini ya. Ini sekarang. Oke lah, pengen histogramnya boleh. Oke, ini normalnya. Nah, ini kenapa enggak ya, enggak bisa ya? Kalau bisa bagus ini. Power estimation. Balik statistiknya tadi Pak. Coba Pak, balik Pak statistik Pak. Apanya? Tadi loh nah itu statistik. Kenapa? Oh nggak usah dirubah Pak ya. Oke, continue. Ya, continue. Baru plotnya tadi yang ditampilkan. Histogram. Lah ya ini plot. Plotnya Coba. tadi Plotnya macam-macam. pilihannya apa Pak? Plotnya sesuai keinginan ini Pak ya. Nah, ya, misalkan Histogram ini di enggak ya enggak centang, apa-apa. normality di centang. Oh, enggak apa. Ini enggak seneng hilangi. Kan hanya Normalitas. pelengkap aja. Ya. Oke. Continue. Putus-putus Pak. Putih. Terus Suaranya putus. optionnya mana sih? Oke, ayo. Tahan. Bu Yusniar, sudah? Wah, ini internet saya koneksinya. Bu Yusniar, sudah? Ya Pak, tapi saya dapat tadi hasilnya? lupa centang histogramnya Pak. Enggak apa-apa. Nanti diulangi bisa. Yang option nggak ada dirubah apa-apa Pak? Yang option. Optionnya tadi enggak Exclude. ada, Pak. Pilihan kan ini option itu. Exclude tadi. Tambahan. Ya. Ya, di oke. Oke. Nah. Apa munculnya? Nah. Proses Pak ya. Karena ini tergantung dari anu juga sih. Nah, Laptopnya. yo sama enggak hasilnya? Punya Bapak nggak ada, Pak? Enggak ada apa? Nggak tampil kan? Nggak tampil, Pak? Belum Enggak dirubah. tampil ya? Tempat ada saya proses. tampil itu. Nggak ada. Case processing summary. Ya, yang atas. Ya. Sudah muncul belum di monitor Belum, Pak. Bapak Ibu? Yang tampil masih tabel SPSS-nya, Pak. Iya. Tempat saya sudah ya, Pak. Sudah hasilnya ya. Karena Windows yang berbeda kan, Pak, yang dibuka untuk hasil. Share yang Harus diaktif. share Share screen keseluruhan, lagi. Pak. Share screen. Gitu. Oh ya. Oke. Berarti stop share ya. Ya. Oke, stop share. Hasilnya jadi satu lah ini Pak. Ini hasilnya ini, output ini. Ini hasilnya. Nah, ya Pak, kelihatan. Nah, kelihatan hasil. Oke. Nih. Tempat saya muncul kuning-kuning gini Pak. Enggak tahu tempat Bapak Ibu. Kalau di atasnya baru muncul kuning tuh Pak.
Oh, di kursornya itu. oke. Oke, ini variasi aja Pak untuk membuat variasi. Deskripsi. 9 ya, 9. Iya, Pak. Oke. 100. Terus rata-ratanya Persen. sekian. Untuk 78. itemnya 78, ini. 8,5. Confidence-nya sekian, ini statistiknya, mediannya, varian, standar deviasi. Nah, kalau salah memasukkan data, ini pasti berbeda. Ranknya, ini deskriptifnya, Pak. Deskriptifnya ini. Kalau untuk S1 ini dipelajari setengah semester sendiri. Setengah semester. Bapak Ibu cukup 5 menit muncul semua. Sip. Oke. Enggak tahu. Nah, ini apa? Nah, terus Of normality. bacanya piye, Pak? Normalitasnya. Oh, itu Normalitasnya. Test of normality. Bacanya, ayo diingat-ingat lagi. Gimana bacanya? Bu Rohana? Saya ingat signifikannya aja, Pak. Oke, gimana? Kapan dikatakan normal, kapan dikatakan nggak normal? Ini berarti lebih besar, signifikannya lebih besar dari 0,05. Berarti Terus? nolnya diterima. Oke. Dan normal. Kalau uji Apanya? normal, Uji kalau nor- uji normalitas, itu H0-nya itu malah menyatakan normal. Oh, normal. Iya, di statistik begitu. H0-nya itu malah menyatakan normal. Kalau H1-nya menyatakan tidak normal. Nah, itu bedanya itu, Pak. Maka syaratnya di sini, ya, datanya itu dikatakan berasal dari populasi yang berdistribusi normal kalau nilai di sini masing-masing lebih besar dari 0,05. 0,05. Lebih besar ya. 0,05. Oh, ini menyatakan normal aja. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan ini boleh. Kalau menggunakan ini, kalau mau Gorov-Smirnov berarti menggunakan yang ini signifikansinya. Tapi kalau menggunakan Shapiro-Wilk, Bapak Ibu menggunakan ini yang ditunjuk gitu. Oke, berarti dengan demikian Normal. kedua variabel X dan Y, X itu apa, Y itu apa, masing-masing berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Oh. Nah, gitu. Arahnya Kalau ke situ itu aja. menyatakan hipotesa ditolak atau diterima itu yang ini bisa juga dipakai, Pak Sugeng. Ini hipotesis statistik, Pak, ini. Kalau kaitannya dengan pembuktian ini itu hipotesis statistik. Kita kan uji normalitas. Oh, normal dulu ya. Iya, beda kalau dengan uji hipotesis penelitian. Jadi ada dua jenis, ada hipotesis statistik, ada hipotesis penelitian. Kalau hipotesis statistik itu untuk menguji ya statistik yang ada di situ. Data-data yang didapatkan itu terdistribusi dengan baik apa tidak gitu. Ya, itu namanya hipotesis statistik. Tapi kalau untuk hipotesis penelitian itu kan Bapak Ibu yang membuat. Kan gitu. Nah. Oke, ibu-ibu yang lain gimana? Ada pertanyaan? Halo, Bapak Ibu, ibu-ibu yang lain. Jarang ya ibu-ibu ini bersuara. Paling Bu Nana, Bu Yusnya aja kalau nggak dijawab. beberapa ibu-ibu ini sakit, Pak. Nggak tahu Sakit. kok. Hari ini kok bertepatan hari Jumat kok pada sakit itu loh, Pak. Nggak tahu. Ya, nah itu iya. Nggak tahu itu, Pak. Padahal kalau dilihat orangnya ada fotonya. Ada.
Ya memang bisa bisa apa ya? Karena kuliah daring itu kan bisa bervariasi. Oke. Tapi yang Ini histogram. statistik ini nggak bisa berbaring, Pak. Jelas ini. Soalnya harus pegang kertas. Kuliahnya. Loh, Kalau memang harus histogramnya, praktek, Pak. Pak. Buka daripada- SPSS, ya bener, Pak. Nah, ya ini histogramnya. Di bawah itu ya. Cara Ini membacanya, Pak. histogram hasil SPSS, Bu. Frekuensinya aja itu. Oh. Ya, Sering munculnya hasil- angka berapa. ya seperti gitu. ini, jadi kayaknya kurang menarik gitu ya. Ya memang seperti ini hasil dari SPSS. Maka kalau membuat histogram lebih baik dengan Excel aja, Pak. Jadi lebih bagus gambarnya. Gitu. Histogram. Ini kalau mau dimunculkan, ada color, Pak, di sini, Pak. Bagus, Pak, kalau mau membuat variasi gitu, di mana colornya. Bisa kita mana color. Ini kah banyak. Kalau untuk mengajar pada anak-anak itu, Pak, ini bisa dikasih warna merah, hijau, dan sebagainya. Nah, apalagi yang SPSS versi 25, lebih lengkap lagi. Mana colornya, Pak? Ya. Nah, ini fill color ini. Nah, bisa, Pak. Menarik, Pak. Ini kalau kita ganti bisa juga ini, Pak. Pilih colornya aja, mau hijau, Pak. Nah, hijau. Nah, ini untuk variasi aja. Ini untuk menjelaskan aja, Bapak Ibu. Oke. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu praktek lah, praktek sendiri. Kan Berarti punya poin sendiri. pentingnya kita mengetahui test of normality itu aja ya, Pak? Iya, karena memang sasarannya adalah untuk menguji, namanya uji asumsi. Uji asumsi normalitas. Nah, Ini baru syaratnya, Pak ya? iya. Kalau itu tidak terpenuhi, ya Bapak Ibu harus jangan menggunakan produk momen. Nah, gitu. Iya. Artinya begini, Pak. SPSS tetap akan menghitung walaupun kita tidak uji normalitas gitu, Pak ya? Oh iya, tetap, Pak. Ini alat, Pak. SPSS itu alat. Namanya alat, Pak ya. Itu dimasuki bilangan apa Apapun. saja mau, Pak, ini. Ya, saya bilangan loh ya. Angka. Gitu. Angka. Ya. Cuma bermakna atau tidak, nah itu lain masalahnya. Oke, Kalau Bapak Ibu. misalkan, Pak, kalau Ya. nggak terdistribusi normal, kemungkinannya Ya, itu ya. data yang kita masukkan salah atau waktu pengambilan sampel itu metodenya salah, Pak? Oh, bisa macam-macam, Pak. Bisa alatnya. Kalau alat itu berarti Instrumen. instrumennya. Nah, itu. Kadang-kadang kita udah membuat instrumen bagus, Pak. Ya. Tapi ketika kita mengambil data penelitian, yang mengisi itu seenaknya. Suka-suka saya kan, wah aku yang isi kok misalnya. Ya. Dari responden. Bisa juga gitu, Pak. Nggak serius. Ya, atau mungkin ketika pengambilan datanya waktunya mepet. Waktunya tinggal beberapa menit untuk mengisi sekian pertanyaan. Bisa juga seperti itu. Jadi banyak ini, Pak. Banyak apa ya? Banyak lubangnya lah gitu. Iya, iya, Pak. Makanya kalau mau ambil data ya harus direncanakan betul-betul gitu. Nggak asal-asal pilih instrumen, Iya. Pak ya? Iya. Sama milih sampel kan juga seperti itu, Pak. Semakin tinggi derajat sampel yang akan digunakan, akan semakin sulit, Pak. Semakin mahal. Nah, semakin sulit dan mahal.
Tapi kalau sampelnya itu yang wajar-wajar lah, gitu ya, ya nggak begitu sulit lah. Ini hanya dipakai untuk kuantitatif ya Pak ya. Kalau Iya, kualitatif, kuantitatif, Pak. kalau kualitatif Kalau- itu kan banyak variabel, misalkan apa masih pakai SPSS Pak? Enggak ya Pak ya? Kalau kualitatif nggak pakai SPS, udah lepas malah. Oh, beda ya. Nggak perlu lagi. Kualitatif pakai in vivo ya. Antara lain tuh. Oke. Nah ini tadi yang plot tadi Pak, ini plot tadi. Cuma kalau normal itu datanya di sekitar ini Pak, di sekitar garis. Garis. Kalau ini jauh dari ini Titiknya namanya outlier tadi Pak, ada outlier. Jadi dia di luar dari frame. ini. Nah, biasanya dibuang Pak data itu. Dibuang. Walaupun mahal datanya tetap dibuang. Karena kalau dianalisis malah merusak. Data sampah. Ya, data sampah. Itu Pak. Oke. Sekarang kalau ini sudah Bapak Ibu, berarti kita mau menguji korelasinya. Oke, saya stop share. Kita masuk ke ini. Muncul Pak di depan Bapak Ibu? Ya, Pak. SPSS. Oke. Nah, sekarang baru kita lakukan tekniknya, Pak. Apa yang kita rencanakan? Korelasi. Berarti kita cari korelasi. Correlate. Nah, korelasi bivariat. Bivariat. Nanti ada korelasi parsial, Pak. Oke, kita pilih ini. Variabelnya ya dua ini aja. Keduanya. Karena kan bivariat. Kan dua variabel. Option. Tadi Bapak Ibu milih di sini. Kalau misalkan tidak gitu. normal, berarti jangan milih ini. Iya. Pilih ini atau pilih ini. Nah, gitu. Optionnya sama aja, Pak. Berarti Sama nggak normal pun masih bisa diproses ya, Pak? Iya. Loh, penelitian itu tidak mesti ini loh, Pak. Hipotesis sampean itu tidak mesti harus terbukti, Pak. Enggak mesti itu. Karena sangat bergantung dari macam-macam, Pak ya, terutama datanya. Yang penting dalam penelitian itu kan jujur, Pak. Nah, itu jujur itu sulit loh, Pak. Iya. Sebagai peneliti itu loh. Iya, Bapak Ibu, objektif itu susah. Padahal Bapak Ibu misalkan sudah baca literatur yang dibaca itu menyatakan datanya harus menggunakan syarat normalitas sehingga Bapak Ibu berusaha supaya datanya normal. Tapi setelah dihitung-hitung sampai mumet nggak normal. Nah, Bapak Ibu kan pusing sendiri itu. Tinggal kejujuran Bapak Ibu sekarang. Tambah sakit gigi juga nih, Pak. Mau objektif atau mau reka-reka, nah itu di situ. Makanya jadi orang jujur itu susah, Pak ya. Prakteknya susah. Oke. Kemudian setelah ini Pak. Ini kan nggak usah option nggak usah ya, Pak ya? Option kan sama aja, Pak, tadi. Sama. Oke. Kalau misalkan Bapak mau mensyaratkan min-nya juga dihitung, ya itu aja, dicontreng aja, Pak. Oh. Ini yang min-nya contreng. Cross product divisi dan kovarian. Kan tinggal keperluan aja. Itu keterangan aja itu, Pak ya? Iya, kelengkapan aja. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kalau yang centang persen artinya yang sudah dibuktikan Normal. Ya. Kalau yang tidak Kendall sama Spearman ini kan ada syarat dia harus rank tadi, bukan rasio atau data interval ya? Ya, kemungkinan berarti data Bapak Ibu itu sebetulnya bukan data interval. Bisa juga dianggap seperti itu. Oh, karena kan tidak normal kan.
Kita oke nih Pak. Oke. Nah, udah ketemu. Nah, Muncul Bapak Ibu? ya belum Pak. Nanti di-share lagi Pak. Walah, di-share lagi ya Allah. Iya Pak. Oke. Tak pikir itu langsung. Oke. Saya share lagi. Bentar Pak, punya saya Ini. Pak. Punya kita belum Pak. Bentar Pak dulu Pak. Di variate Pak tadi ya. Oke. Ya. Optionnya nggak usah. Oke. Correlation. Mana ini tadi? Ini Pak ya. Midterm. Yang paling bawah nih Pak. Ya, correlation. Ini ya. Nih. Nah ini kan Pearson correlation. Artinya korelasi Pearson. Midterm carilah. Kalau korelasi dengan midterm sendiri ya satu. Karena datanya sama persis kan. Variabel X dengan variabel X, maka datanya sama persis. Sehingga korelasinya sempurna. Tapi kalau dengan exam, ya dengan examnya itu ini sekian. 0,561. Yo, sekarang Bapak Ibu, ini signifikan atau enggak korelasi ini? Ini sudah masuk ke pengujian hipotesis penelitian. Karena ini teknik yang digunakan. Kan, Pak. Karena lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. H0 diterima. Karena hipotesis penelitian itu kan H0 menyatakan tidak ada korelasi. Hubungan. Tidak ada korelasi. Sehingga Bapak Ibu kalau mau membuat karya ilmiah dengan ini kan cukup toh Pak. Selesai sudah. Tinggal cerita di dalam, deskripsikan macam-macam dasar. Jadi tidak harus, kalau ini bagi Bapak Ibu guru ya, tidak harus PTK terus. Dengan tahu ini kan menghitungnya enak gitu. 1 menit selesai. Cuma kalau PTK kan lama itu. Nah, ini salah satu manfaatnya saja. Oke. Jadi korelasi yang ditunjukkan di sini adalah tidak signifikan. Karena tidak signifikan, maka H0-nya itu yang berlaku. Jadi hasilnya tidak ada hubungan antara hasil midterm dan hasil final exam-nya. Nah, berarti kan ini tidak Putus-putus Pak. Suaranya. karena Suaranya terganggu. Itu kan sedang lagi. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya delay Pak. Iya Pak. Padahal di sini 4 ini loh Pak. 4 strip ini. Iya. Ya saking jauhnya mungkin Pak. Jadi ya. yang dibaca cuman satu itu aja Pak, cukup ya. Yang midterm terhadap final exam udah mewakili itu sudah. Yang data bawahnya udah nggak usah dilihat. Iya, ini sama Pak. Mirip. Ini sama. dengan ini sama Pak. Hasilnya Hasilnya bolak-balik. Sama, cuma Bolak-balik aja. Kayaknya enggak Pak. Korelasi positif itu apa maksudnya? Tidak signifikan, tapi korelasinya positif. Itu Pak. Jelaskan sendiri itu.
Gimana Pak? Kalau korelasinya positif apa maksud? Korelasi ini positif. Halo? Halo? Ya Pak, terputus tadi. Delay. Putus ya. Korelasi positif tadi Pak ya. Ya, apa maksudnya Pak? Relasi positif. Apa maksudnya Pak, Bu? Ingat-ingat lagi lah. Korelasi positif. Catatannya hilang ya Bu. Catatan ini. Khusus niar. Nah, ini khusus niarnya harus dijawil ini. Ya, Pak. Ya, apa maksudnya Bu? Masih bingung, Pak. Ada hubungan ya Pak? Dua Saling variabel, Pak. mempengaruhi variabel. Jadi dari korelasi begitu Pak. Halo? Putus-putus Pak. Nggak Putus Pak. Oke, kita masuk ke korelasi parsial. tidak terdengar Pak suaranya Pak. Halo. Suara saya terdengar Pak? Ya, Suara Pak Lukman jelas. Suara Pak Sugeng? Pak Sugeng yang hilang-hilang. Suaranya putus-putus. Lagi di Sulawesi. Sulawesi Di Utara. sini gluduk. Wah, hati-hati. Jemuran sudah diangkat. Sudah, Pak. Di sini mulai mendung. Iya, mendung ya. Haji, Ya. Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Ini nggak ada orangnya. saya gluduk-gluduk, Pak. Ada suara, tidak ada orang. Kulu. Jemuran diangkat. Halo Pak Sugeng. Pak Sugeng. Apakah gangguan sinyal? Nah. Sudah dengar Pak? Dengar Pak? Oh ya, ya, aman Pak. Pak. Alhamdulillah kedengaran. Tadi pertanyaannya Lah tadi korelasi kepencet tuh, ya enggak terasa. korelasi positif Pak ya? Positif. Itu Ya, saya boleh jawab Pak ya? boleh. Oh nanti ya udahlah. Sebenarnya yang saya tanya tuh bapak-bapak ibu yang lain. Oh iya, ibu-ibu aja Pak. Nanti aja saya. Ya. Ya sudah, saya coba jawab, Pak. Oke. Nah, itu Silakan kan- Bu Yunisniar. Lang harus dijawil ini Bu. Kalau korelasi positif itu maksudnya hubungan antara variabelnya. Jadi jika variabelnya itu naik, maka nilai yang lain juga ikutan naik gitu. Kalau Ya. begitu juga sebaliknya, kalau variabelnya turun, maka nilai yang lainnya juga ikut turun. Korelasi. Oke lah. Ya gitulah Bu ya. Nanti dibahasakan yang lain enggak apa-apa. Oke. Saya share yang korelasi parsial. Korelasi parsial. Ini ya, kriteria pengujian. Ini yang korelasi tadi Pak ya. Yang muncul Pak di layar Bapak Ibu. Muncul.
Nah, ini yang row tadi loh, Pak. Ini rumusnya. Row. Bapak Ibu kan enggak perlu rumus. Nah, kalau mau mencoba ini Bapak Ibu secara manual lebih lama. Ya, ini misalkan gini Bapak Ibu. Saya perbesar dulu. Nah, saya yakin ini Ibu sudah pernah jadi juri lomba tumpeng. Ada kaitan dengan rasa, menu, bentuk, serasian, biaya, macam-macam lah. Nah, tujuan kita itu apakah nilai yang diberikan juri 1 dengan juri 2 itu sepadan, itu selaras gitu. Ya, selaras itu artinya misalkan kita memandang orang yang ikut lomba itu layak diberi 10. Maka yang juri 1 ngasih 10, juri 2 ya mungkin 9,5, misalkan gitu. Itu selaras. Tapi kan kadang-kadang ada yang juri 1 ngasih nilai 9, tapi juri 2 ngasih angka 5. Itu kan berarti enggak selaras gitu. Nah, dengan komponen ini, dengan kondisi nilai yang seperti ini, apakah setara ini ya? Pandangan juri ini dalam memberikan nilai kepada si responden terkait dengan ini. Nah, itu Pak, ini berarti nanti di ranking ini Pak. Ini di ranking dulu. Nah, kalau dengan manual Bapak Ibu ini tambah ini. Ya. Tambah 2 kolom. Nah, ini di rankingnya gimana? Ini ranknya gimana? Rank, tadi kan ada kata ranking. Nah, tapi kalau Bapak Ibu dengan SPSN tinggal masukkan aja. Ya, masukkan, tadi pilih yang row, selesai sudah. Enggak repot. Tapi Bapak Ibu enggak tahu konsepnya. Nah, konsep yang ada di sini begini Bapak Ibu. Ini di ranking. Ya, misalkan yang terbesar adalah ranking 1. Ini ranking 1. 9. Berarti 8 ranking 2. 7 ranking 3. Tapi 7-nya ada 2. Nah, seharusnya kan ini ranking 3, ini ranking 4. Nah, berarti karena di sini ada 2 data, maka ranking 3 dan 4 dibagi 2. Sehingga ini menjadi ranking 3,5. Ini ranking 3,5. Nah, itu konsepnya, Pak. Tadi kan ini 4. Setelah ranking 4 kan ada ranking 5. 5 adalah yang 6. Ini ranking 5. Yang di sini ranking 6. Nah, 5 tambah 6 bagi 2. Berarti 5,5. Jadi ini ranking 5,5, ini ranking 5,5. Nah, itu Pak, konsepnya gitu. Kemudian ini tadi kan 6 ya. Sekarang ini berarti 7, ranking 7. Ranking 8, ranking 9, ranking 10. Berarti ini banyaknya 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah. Terus juri 2. Gimana jika ada angka yang sama sebanyak 3? 8-nya ini kan ada 3. Ya. Kita ranking dulu, Pak. Yang tertinggi mana? 9. 9. Berarti ini ranking 1. Berarti ini ranking 2, ranking 3, ranking 4. Jadi ini dijumlah, Pak. 2 ditambah 3 tambah 4. 9 bagi 3. Karena banyaknya 3. Jadi ini ranking 3, 3, 3. Nah, gitu, Pak. Berarti Nah, ranking 2-nya hilang, Pak ya?
Ya, Ranking Ranking 2-nya dua. hilang langsung 3 semua gitu. hilang Pak. Ini kan sudah 2, 3, 4. Jadi nanti ini berarti ranking 5. Oh. Karena 4 kan sudah masuk di sini tadi. Ini 5. Oh. Ini 6. Kan gitu. Oh ini ada 6 dulu Pak. 6-nya 2 kali. 6-nya 2. 6-nya 2 kali ya. Nanti dibagi 2. Gitu. Baru dicari selisihnya Pak. Kalau mengikuti rumusnya kan gini Pak. Kan dicari selisihnya. Ini difference adalah selisih dari ranking juri 1 dikurangi ranking juri 2. Ya. Karena selisih Bapak Ibu ya, selisih itu selalu positif. Maka perhitungannya nanti pasti dikuadratkan. Nah, supaya hasilnya positif. Gitu. Jadi walaupun nanti selisihnya negatif, tidak masalah. Gitu. Ini rumusnya Pak. Bapak Ibu kalau disodori rumus kan Mumet. bisa mau menghindar gitu. Tidak usah, rumusnya tidak usah. Cuma begitu aturannya ya. Perhitungannya yang ini tadi, perhitungannya mengikuti ini. Pro. Namanya tata jenjang. Nah, boleh Kak dipraktekkan Pak manual. Kalau manual lebih bagus Pak. Nantilah silakan dicoba di rumah. Ya. Besok kalau ketemu lagi, ya silakan Pak. Yang dimaksud dengan D itu yang rankingnya tadi atau angka yang ada di dalam sini Pak? D itu selisih Pak, selisih ranking. Ini tadi ranking 1. Ya. Ini ranking berapa? 3. 3 kan? Berarti 1 dikurangi 3. Oh, 2. Negatif 2. Kan gitu. Ya. Negatif 2. Nanti dalam perhitungan kan ini dikuadratkan. Negatif 2. Nah, itu D yang untuk ini. D yang untuk ini. Jadi rankingnya Pak, bukan ini. Bukan angka ini, bukan. Tapi rankingnya. Nah, D sama dengan R1 dikurangi R2. Nah, itu Pak, itu ya paling tidak tahulah gitu ya. Kalau baca SPSS langsung keluar angkanya. Oke. Karena orang ngasih nilai itu kan kemungkinan sama Pak, bisa sama kan? Iya Pak. Iya, gitu. Padahal di ranking, nah masalahnya tuh rankingnya itu loh, di ranking. Makanya kan ada juara kembar gitu Pak. Karena nilainya sama gitu. Nah, jadi juara kembar. Nanti hadiahnya nambah itu berarti persediaannya. Oke, ini untuk korelasi yang untuk dua variabel aja Pak ya? Iya, korelasi kan 2 variabel Pak. Korelasi. Kalau korelasi parsial itu yang jelas ada korelasi 2 variabel. Yang tadi Pak ya, ada X, ada Y. Tetapi melibatkan variabel lain. Variabel lain ini dikatakan variabel ketiga atau keempat, kelima, keenam. Gitu. Tapi korelasinya hanya dua variabel, X dan Y. Nah, analisis korelasi parsial adalah analisis hubungan antara 2 variabel dengan mengendalikan variabel lain yang dianggap mempengaruhi hubungan X dan Y. Nah, maka kalau Bapak Ibu nanti meneliti tetapi Bapak Ibu pembuktiannya, pengujian hipotesisnya 2 variabel, maka Bapak Ibu akan menggunakan ini, teknik korelasi parsial. Oke, ini desainnya Pak. Ini variabel bebas, ini variabel Y. Ada variabel lain, maka untuk membedakannya di sini pasti X1, ini X2. Sebenarnya ini kan variabel yang mempengaruhi.
Kalau ini tidak ada, dinamakan jenjang nihil. Kata Profesor dosen dari UGM. Jenjang nihil. Kalau ini jenjang 1, jenjang pertama. Jadi ini desainnya gini, Pak. Ini variabel bebas, dicari hubungannya dengan variabel terikat, tetapi Bapak Ibu mengendalikan ini. Variabel yang ketiga. Nah, oke, itu disebut korelasi jenjang pertama. Berarti ada jenjang kedua. Ini rumusnya, Pak ya. Nah, udah, Bapak Ibu nggak usah rumusin. Bikin pusing, Pak. Nah, sekarang kalau korelasi parsial jenjang 2, ini ada 2, Pak, di sini. Cirinya di sini aja. Ini tetap, ya, satu variabel. Tapi kalau Bapak Ibu mengendalikan 2 variabel yang diperkirakan akan mempengaruhi, maka menggunakan korelasi parsial jenjang kedua. Berarti ada jenjang ketiga. Nah, yang kedua, Pak, rumusnya ini hitungnya aja agak ribet itu, Pak. Nah, itu Paknya. Mana jenjang 3. Nah, itu untuk korelasi parsial. Asumsinya sama, Pak ya, normal pada data. Bapak Ibu menggunakan ini aja, analyze, deskriptif, lalu explore. Nah, kan gampang aja, Pak. Oke, ada pertanyaan, Pak? Kalau nggak ada ini loh, ada siapan ini. Korelasi parsial. Halo, Bapak Ibu. Putus-putus, Pak, suaranya. Delay. Putus-putus ya. Padahal di sini. Nah, sudah, Pak. Mana ya? Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini acara apa nih, Pak Ali Wardana, Pak Safuddin, Pak Lukman, ini kok background-nya sama ya? Oh, ini Pak, background angkatan, Pak. Cara kebersamaan, Pak. Waduh. Oh, tadi ibu-ibu tadi enggak pakai itu. Nah, ini perlu nanti kita hukum, Pak. Pelanggaran itu, Pak. Cara kebersamaan. Bersamaan background. Nah, Wah, pilih variabel bebasnya yang akan dicari ke Y. Nah, boleh X1 ke Y, atau ini aja dulu lah, 1 aja dulu yang mempengaruhi, yang diperkirakan mempengaruhi, atau yang dikendalikan. 1 variabel dulu. Berarti X1 ke Y, ada variabel ketiga, namanya variabel X2. Nah, setelah ini bisa, nanti gunakan yang variabel ketiga. Ayo Pak, silakan Pak. Dimasukkan dulu variabelnya, Pak ya. Atau mau dicoba di rumah? Atau dicoba di rumah? Sama-sama aja. Masukannya lama ini. Iya. 15 kali 3, 45. Foto dulu, Pak. Oke. Karena jaringan ini loh, jadi kurang. Oke, nanti Bapak Ibu coba di rumah Pak ya. Boleh, Pak. Yang jelas nanti Bapak Ibu pilih korelasinya parsial, bukan yang bivarian. Oh, yang di Yang bawahnya. parsial. Ya. Jadi prosesnya sama. Oke, sudah Bapak Ibu ini? Bentar, Pak, difoto dulu, Pak. Ya. Jadi kalau buka SPSS itu
dilihat teman itu kayak belajar statistik betulan gitu loh, Pak. Kayak orang kental, Pak. Nah ini ibu-ibu ini enggak tahu ini, jarang Analyze, bertanya. descriptive, explore. Oh, kalau tadi berarti correlate, oh di bawahnya bivariate itu parsial, Pak ya? Ya, itu yang dipilih, Pak. Berarti nggak pakai yang tadi dong, deskriptif statistiknya tetap dipakai. Oh, Explore. itu keperluan aja, Pak. Ya, itu. Kalau explore itu kan untuk Mengetahui membuktikan normalitas. normal, explore ya. Tapi kalau untuk korelasi masuk ke correlate Ya, parsial. parsial. Oke, Pak. Temu, Pak. Aku mau masuk yang lebih ribet, Pak. Waduh. Mumet. Karena ini loh, Mumet nih. ya, karena ada terkendala jaringan ini loh, Pak. Jadi kok rasanya. Oke. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, silakan Pak. Bu. Ibu lah yang bertanya, Ibu dari tadi kok. Iya. Saya lihat itu ada banyak. Nggak pakai background lagi nih. Iya itu. Dihukum aja. Tapi kalau sudah bisa ya seneng kok Pak saya. Insya Allah bisa semua ini, Pak. Cuman Oh ya, butuh waktu Ya. untuk masuk ke Ya. dalam otak. Ya, nanti Pak Lukman anulah. Pak Sabrudin, jadi, Pak. Ini ahlinya, Pak Sabrudin. Jadi tentornya mereka, Pak. Oke. Ini silakan kalau mau diputus sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu mulai membuatnya itu lebih baik misalkan mulai dari nama variabel. Ini nama variabelnya sudah. Setelah tahu nama variabel, nah, kita kan arahnya akan menguji. Berarti Bapak Ibu rumuskan masalahnya. Kira-kira apa rumusan masalahnya? Nah, setelah merumuskan masalah, kemudian Bapak Ibu susun hipotesisnya. Jadi tidak hanya sekedar kotak-atik SPM. Ini ada link untuk penelitiannya. Setelah Bapak Ibu menyusun hipotesis, Pak, suara saya gimana, Pak? Terdengar jelas? Oke. Setelah rumusan hipotesis, berarti hipotesisnya ada berapa? Nanti disesuaikan dengan di situ. Kemudian Bapak Ibu, karena ini parsial, korelasi parsial, berarti teknik analisis datanya menggunakan korelasi parsial. Nah, itu teknik analisisnya. Baru masuk ke pengujian hipotesis. Nah, di teknik analisis itu Bapak Ibu sudah menentukan besarnya taraf kesalahan alfa. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan alfa 5%, maka hasilnya nanti seandainya signifikan, ya Bapak katakan misalkan korelasinya signifikan. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan alfanya itu 1%, nanti penjelasannya berarti terdapat korelasi yang sangat signifikan. Nah, bedanya gitu aja, Pak. Ada kata sangat, ada kata signifikan. Nah, baru Bapak Ibu menguji hipotesis, lalu mengambil kesimpulan. Nah, itu Pak, proses penelitian itu aja. Udah jadi karya ilmiah. Nah, atau Bapak Ibu punya data sendiri, lebih bagus Pak. Bapak Ibu menggunakan datanya sendiri. Ya sekalian nyimpen lah untuk dibuat karya tulis lah gitu. Apa nah gitulah Pak. Jadi nanti sekalian sambil
sambil apa ya kuliah lah akhirnya dibuat pelan-pelan atau mungkin itu nanti dijadikan embrio untuk tesis. Ya. Itu Pak ya supaya ada link penelitian. Oke, kita geser lagi. Ini sudah ya, ini pengujian hipotesis penelitian ini. Oke. Sekarang kita masuk ke teknik satunya Pak. Ini saya stop dulu. Saya masuk ke ini Pak. Regresi. Nah, kalau Bapak Ibu tentang korelasi itu sudah paham, maka regresi gampang Pak. Nah, tapi kalau korelasinya saja Bapak Ibu kesulitan, maka regresinya ya agak kesulitan. Karena apa ya? Karena ada hubungannya. Ada korelasinya tadi Pak. Ya, ada korelasi. Kan korelasi dulu baru regresi. Iya, makanya saya tuh berharap yang belum tahu itu bertanya. Atau sebetulnya sudah tahu ya sudah, saya malah terima kasih sekali. Oke, kita masuk ke bisa besarkan Pak. Mudah-mudahan bisa. Nah, kelihatan Pak ya? Lihat Pak. Ya. Untuk tesis biasanya ini Pak, minimal ini tesis ini. Nah, regresi ganda. Kalau skripsi itu ini bisa, ini bisa. Nah, tapi kalau untuk tesis ya minimal inilah ya, regresi ganda gitu. Hanya selisih variabel bebas saja. Jadi ada dua kelompok besar ini. Ada regresi linier dan regresi ganda. Nah, nanti kalau Bapak Ibu baca buku asing, ya apa ya namanya ya seperti sederhana begini aja. Ya. Linear regression, gitu ya. Ini multiple regression. Nah, gitu. Nah, ini Bapak Ibu untuk masuk nanti ke PET analisis. Maka Bapak Ibu korelasi dan regresi ini harus paham. Pak Yanil sudah masuk belum? Belum Pak. Belum ya. Nah, setelah biasanya, Pak Sugeng nanti. Ya. Itu biasanya memberikan PET analisis itu Pak. Oh iya, PET analisis. Ya. Bulat itu Pak. Oke. Saya masuk ke linear dulu Pak. Ke umum dulu. Nah, ini yang dosen UGM Pak, Profesor Sutrisno Hadi. Suatu ubahan itu dapat diramalkan dari ubahan lain. Apabila, nah ini Pak, apabila antara ubahan itu variabel Pak, nggih? Oh, variabel ini. Saya kira bahan Pak, variabel Pak. Oh, bukan Pak, bahan. Variabel ubahan. Ada yang menulis peubah. Nah, ada gitu. Peubah, variabel. ITB ya, lingkup ITB itu menggunakan kata peubah. Suatu ubahan dapat diramalkan dari ubahan lain apabila antara ubahan yang diramalkan, disebut kriterium, dan ubahan yang digunakan untuk meramalkan disebut prediktor. Ini ya. Terus terdapat korelasi yang signifikan. Nah, jadi ubahan yang satu itu bisa diramalkan dengan ubahan yang lain jika terdapat kedua ubahan itu terdapat korelasi yang signifikan. Maknanya
Kalau Bapak Ibu menghitung korelasi dua variabel itu tidak signifikan, berarti variabel bebasnya tidak bisa digunakan untuk ini, Pak. Nah, untuk memprediksi, untuk meramalkan variabel lain. Jadi kalau menggunakan bukunya Profesor Sutrisnadi itu ini Pak, ada istilah kriteria, ada prediktor. Ada yang mengatakan diprediksi, ada yang menulis diramalkan. Ya itu hanya ini aja Pak. Apa ya? Variasi aja. Nah, ini konsepnya Pak. Jadi bisa dua variabel itu bisa diuji dengan regresi apabila keduanya itu berkorelasi secara signifikan. Tadi yang kita hitung yang midterm dengan yang final exam tadi, karena tidak signifikan berarti tidak bisa digunakan untuk meramal yang hasil midterm itu. Hasil apa UTS-nya itu tidak bisa untuk meramalkan hasil UAS pada siswa di situ. Nih. Analisis regresi hanya dapat dilakukan jika telah diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan. Tadi sudah Pak ya di depan tadi ya. Nah sekarang tugasnya apa sih tugas regresi linear? Ini Pak. Ini gunanya Bapak Ibu ya. Ini gunanya kalau nanti dalam penyusunan tesis, Bapak Ibu akan melibatkan variabel yang terkait dengan ini, istilah kriteria dan istilah prediktor, atau yang diramalkan dengan prediktornya. Kalau tujuannya seperti itu, berarti Bapak Ibu menggunakan regresi. Nah, gitu. Jangan menggunakan yang lain. Oke, ini tugas regresi. Yang penting itu yang ini Pak, menemukan, memprediksi itu Pak. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, ada pertanyaan? Halo Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ramal-meramal ini. Silakan Ibu-ibu tanya. Bisa meramal ini. Meramal variabel tadi. Oke. Nanti kalau sudah memerlukan baru ini Pak, baru dipelajari. Karena belum perlu kan belum dipelajari. Nah, saat itu mumet ini Pak. konsep. Ini konsepnya Pak ya, konsep. Oke. Nah, sekarang untuk regresi linear. Nah, linear ya gini Pak, karena garisnya garis lurus. Nah, ini matematiknya apa? Untuk regresi pasti nanti Bapak Ibu ini berhubungan dengan seperti ini. Y sama dengan A ditambah BX. Ada yang menulis Y topi sama dengan A tambah BX. Ini kurvanya bentuknya apa nih Pak? Garis lurus Pak. Oh lurus. Tapi kalau ini bicara di sampel. Ya. Tapi kalau bicara di populasi, Bapak Ibu tambahin ini. E. Nah, itu error. Kesalahan pengukuran. Pasti ada kesalahan. Nah, itu untuk populasi. Tapi kalau kita bekerja pada sampel, gunakan ini aja. Ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini. Ya, jadi buku yang disajikan kepada kita itu kadang-kadang berbeda. Ada yang pakai Y-top, ada tanda ini Pak topi, Y-topi macamnya. Ini tidak. Tapi maksudnya sama. Nah, ini diperoleh dari data sampel. Kalau Bapak Ibu menuliskan yang seperti ini,
Ya. Maka ini Bapak menuliskan model matematik ini untuk populasinya. Tuh. Ini ada tambahan Pak, Z itu observed value. Jadi nilai yang hasil observasi, nilai yang diperoleh dari apa? Dari pengukuran. Delay lagi, Pak. Variabel dependent. Itu variabel yang diprediksi, Your internet connection is unstable. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah dengar lagi? Sudah, Pak. Sudah. Halo? Oke. Nah, ini Bapak Ibu, konsep yang pertama ada namanya intercept atau konstanta. Nih. Angka yang ditulis di depan itu namanya konstanta. Ini angka. Sedangkan angka yang ditulis terkait dengan variabel itu namanya koefisien regresi. Kalau di bahasa asing dituliskan ini Pak, slope. Nah, jadi ada intercept, ada slope. Nah, ini biasanya yang di bahasa Indonesia itu yang digunakan koefisien regresi. B. Tapi hurufnya tidak mesti seperti ini Pak ya notasinya. Notasinya tidak mesti harus A dengan B. Karena ini bukan sesuatu yang harus. Soalnya di matematik itu yang harus itu misalkan salib sumbu X dan Y. Nah, itu berlaku umum, berlaku internasional. Oke, ini bentuk umumnya. Y sama dengan A ditambah BX. Oke. Nah, banyak Pak persyaratannya. Normalitas. Ini dosen Unpad yang tanda biru. IPB. Ya, IPB. Profesor Sujana. Dosen IPB. Ada uji normalitas. Ada uji linearitas garis regresi. Jadi garisnya itu linear enggak? Kemudian tadi kan ada koefisien regresi. Nah, koefisien regresinya itu signifikan enggak? Tadi ada konstanta. Konstantanya signifikan enggak? Nah, kemudian ada homogenitas varian. Apakah variannya homogen atau tidak? Nah, ini kalau apa ya? Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan teknik regresi linear, maka sebaiknya ini dipenuhi, Pak. Ya, sebaiknya dipenuhi. Tapi kalau misalkan pembimbing Bapak Ibu itu enggak mempersoalkan ya sudah, mungkin ambil berapa gitu. Ini aja, Pak. Ini udah 3. Oke. Jadi ya inilah apa ya. Kita sih berharap ilmu kita itu sebagaimana mestinya gitu. Artinya kalau kita menguji regresi linear ya ini persyaratannya ini. Idealnya Pak ya. Idealnya gitu. Pak kalau tapi kan kadang homogen varian itu kan berbeda-beda kok di homogenitas itu gimana Pak? Nah, kemungkinan kan karena datanya kan diperoleh dari responden, 2 kelompok responden. Nah, kemungkinan datanya itu tidak homogen. Variannya yang tidak homogen. Nah, maka ini jadi syarat, Pak. Oke. Nah, ini Pak ya, ini saya dulu apa ya, ada regresi ganda, juga misalkan melibatkan regresi linear, yang linear juga ini harus dipenuhi. Gitu. Oke. Ini artinya tadi Pak ya sudah. Nah biasanya mahasiswa itu mengartikan di sini. Nih, apa sih makna ini? Ya, gitu. Nah, jika harga X ditingkatkan 1 satuan, maka harga Y topi meningkat
ini atau mencapai A ditambah B kali X satuan. Nah, kalau X-nya 0, berarti Y-nya itu sudah punya, Pak. Sudah punya. Iya, konstantanya itu. Nah, itu kan tiap data kan berbeda-beda, Pak. Karena sangat ditentukan oleh variasinya gitu ya. Variasinya. Maka tadi kan ada homogenitas varian. Oke. Itu biasanya menggunakan ini, Pak. Jika harga X meningkat satu satuan, maka tidak mungkin di sini turun. Kalau turun di sini biasanya negatif, Pak. Nah, negatif. Bisa juga negatif. Jadi tergantung dari datanya. Nah, ini Pak tadi yang saya bilang hipotesis statistik tadi, Pak. H0 itu malah data normal. HA-nya tidak normal. Nah, kalau hubungan linier itu untuk H0 menyatakan tidak ada. Tidak ada. Sama ya, biasa. Kemudian yang signifikansi regresi, koefisien regresi, sama Pak ya. H0-nya itu tidak signifikan. Tapi hanya signifikan. Nah, nanti ini sebagai pegangan Pak untuk menguji persyaratan tadi. Oke, kadang-kadang ini yang bikin sebel kan di sini. Wah, mau menghitung itu aja syaratnya macam-macam. Nah, makanya berbahagialah Bapak Ibu yang mempunyai pembimbing. Paham. Bukan Pak, tidak mempermasalahkan ini Pak. Loh, tapi nanti pas ujian dipermasalahkan yang pengujinya, Pak. Ya belum tentu, tinggal belum. pengujinya. Iya. Oh, belum tentu, Pak. Kalau pengujinya Pokoknya, Pak Sugeng. Pokoknya untung-untungan nih di situ. Aduh. Uji nyali Pak, uji tesis nih, Pak. Belum Pak. Makanya kalau Bapak Ibu itu mau maju seminar proposal kan. Iya, Pak. Oh, maju saja, Pak. Gitu aja. Enggak usah takut-takut. Bonek. Gitu. Oh, iya, enggak usah takut-takut. Maju aja. Oh, nanti seandainya di situ kurang kan pasti ada tambahan di situ. Paling enggak mati kan, Pak ya? Enggak, Pak. Paling jangan gerdek aja, tapi enggak apa-apa. Ya, hanya berapa jam ya? Maluku di Ambon. Hanya 1,5 jam atau 2 jam. Aduh. Ujian itu kan Bismillah. Kayaknya Pak ya, saya lihat itu di S2 di situ tuh jarang ada dosen yang menggojlok itu. Jarang Pak. Saya lihat itu. Makanya kalau ini mahasiswa takut maju itu. Berarti mahasiswa lama itu. Kalau zaman kita kuliah dulu Pak, angkatan kolonial nih Pak, kan ada dosen killer-killer begitu Pak. Nah itu, kalau memang dia pinter sih enggak apa-apa Pak, killer itu. Artinya dia menyalahkan tuh ada alasannya. Dalil. Menyalahkan kalau tanpa konsepnya ya repot itu Pak. Hanya karena nggak senang Bapak aja. Ngawur ya, brutal. Ada yang ditanyakan tuh ya pokoknya kira-kira yang diuji itu nggak bisa jawab. Wah, gojlok itu. Nah itu gojlok namanya Pak. Tapi kalau yang menguji itu tahu Pak, yang tahu itu artinya ngerti apa yang ditulis mahasiswa. Itu pasti ini Pak, pasti kalau ini saya tanya ini kerepotan, sebaiknya saya kasih masukan aja. Biasanya gitu. Bijaksana itu Pak. Nah, makanya kalau Bapak Ibu sudah nyusun proposal kok takut maju, rugi Pak. Rugi waktu. Ya enggak apa-apalah kalau duit Bapak Ibu itu banyak. Nanti aja lulusnya. Tapi kalau maju tanpa persiapan juga, tanpa senjata. Ikut juga Pak. Loh, kalau persiapan kan memang sudah tugas mahasiswa Bapak mempelajari apa yang ditulis itu. Iya. Kan gitu.
Artinya nanti di depan itu loh Pak, Bapak Ibu itu masih ingat apa yang ditulis atau enggak, itu kan urusan kedua. Gitu. Kadang-kadang lihat penguji aja udah ndredeg, apalagi mau menyampaikan. Blank langsung Pak ya. Iya, ada Pak gitu, tapi ya pura-pura aja Pak, pura-pura nggak blank gitu. Pura-pura enjoy aja. Tapi kelihatan kok Pak keringat dingin Pak. Keringat dingin itu, Pak. Bu Untung- Rohana itu kan, Gemetar. Bu Rohana kan pakai jilbab kan? Nggak ketok. Depannya, jilbab. wajahnya Pak, wajahnya. Untung Jilbabnya sekarang didorong. online ya. Kalau online enak Pak ya. Didobeli jilbabnya. Alasan sinyal nggak ada. Nah, itu. Oke. Nah, di sini udah asar, Pak. Iya Pak. Oke, silakan Pak kalau ada pertanyaan, Pak. Kalau enggak nanti Bapak Ibu saya minta mencoba sendiri. Coba nanti pertemuan yang akan datang itu Bapak Ibu menyajikan. Nah, oke. Nah, ini kalau prakteknya gini aja Pak. Enter data. Tadi kan sudah saya sampaikan ya. Kalau mau menganalisis dengan SPSS berarti dilakukan uji asumsi dulu, Pak, uji persyaratan analisis. Kemudian kan baru dilakukan uji hipotesis. Nah, ini datanya, Pak. Bisa keluar enggak ya? Oh, ini Pak. Nah, ini datanya, Pak. Nah, ini saya ambil dari Walpole, Pak. Ini skor tes, ada ini skor untuk kimia. Tes skor apa ini? Misalkan tes skor matematik. Tes skor matematik, Pak. Ini untuk chemistry itu kimia. 12 saja Pak, enggak banyak-banyak. Walpole itu menggunakan data enggak banyak-banyak. Pak Lukman. Ya Halo. Pak. Siapa? Nah, nanti yang akan datang Pak ya, pertemuan yang akan datang itu coba Bapak Ibu Bapak tahu tunjuk lah ya. Siapa nanti yang menyajikan parsial, siapa yang menyajikan ini. Oh, yang parsial yang tadi itu Pak ya? Parsial yang Nah, tadi ya Pak? Iya. Heeh. Jadi biar anu lah, biar Ya, ibu-ibu aja Pak ini semua. oh ya monggo aja, sampean aja Pak, sampean yang nunjuk ya. Ya, nanti tak tunjuk ibu-ibu. Ya kan? Saya juga bisa kalau nunjuk Pak Lukman. Soalnya Pak Sugeng kan meminta ibu-ibu aktif. Tapi jangan terus dipakai alasan Pak. Ibu-ibu dan mbak-mbak ya. Enggak, biar maju dulu nanti kita bapak-bapak itu kan di belakang. Tuturi Anda ya nih Pak. Aduh. Turian saya nih. Backup, Ini backup, datanya backup. Bapak Ibu. Ya, ini datanya. Ya mudah-mudahan sih enggak. Hanya 12 kali 2 Pak. Berarti memasukkan 24 saja. Nah. Oke. Nih ya, saya Bapak Ibu, ini yang Anda, saya perlu waktu ini Pak ya. Saya perlu kalau nanti ini sinyal saya udah beres Pak. Nih regresi ganda kan ini lebih banyak ini. Mudah-mudahan minggu depan ya kita pertemuan yang berikutnya kita bicara regresi ganda. Ini ya, kayaknya banyak ini ya. Kemudian nanti kita bicara uji T, kemudian uji F. Ya, berarti nanti ini regresi ganda, kemudian ada ANAVA. Nah, ANAVA itu analisis varian. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan belajar path analysis dengan Pak Yainil. Karena di regresi ganda ini banyak Pak ininya ya, apa? Abang.
penjelasannya itu sedikit agak ribet daripada regresi linier. Karena ini sinyalnya terganggu, ya sudahlah. Ini saya di Gorontalo, Pak. Acara keluarga atau dinas, Pak? Iya, mengunjungi keluarga, Pak. Gorontalo. Ya. Kalau saya kira ke Bunaken ke Manado. Enggak lah, Pak. Masih jauh, Pak. Jauh. Manado jauh ya, Pak ya? Jauh, Pak. Kan lain provinsi. Provinsi Gorontalo ya. Iya, tapi hanya satu pulau. Mungkin di antara Bapak Ibu tuh ada yang dari sini mungkin. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Ini karena terkendala sinyal kok. Silakan Ibu-ibu, karena minggu depan kan bertugas mempresentasikan. Silakan Ibu-ibu kalau ada yang ditanyakan. Ketuanya Mbak Nana. Nanti yang menyajikan data ibu-ibu, yang baca bapak-bapak. Yang menjelaskan Bapak-bapak. Ayo ditanyakan dulu tadi PR-nya yang parsial tadi udah paham belum? Yang regresi mau diulang lagi? Orang yang suruh bertanya aja enggak mau loh, Pak. Lah iya. Nah, ini pertanyaannya ini ya, Pak ya, ini tuh. Ya, yang tadi yang data ini ya. Oh, Pak ya. Find the linear prediction equation. Data. Jadi tentukan persamaan prediksi linear. Data ini. Menunya di mana, Pak? Ini bocorannya dulu, Pak. Apanya, Pak? Menu di SPSS. Menunya ya, di situ kan ada regression, Pak. Regression ya. Nah, regression di situ ada regression linear, ada regression multiple. Nah, kalau multiple yang akan kita bicarakan nanti. Oh ya, ini linear automatic linear modeling. Linear itu ya. Yang mana nih, Pak? Yang linear, Pak. Oh, linear di bawahnya, linear. Ya. Terus multiple logistik itu, Pak ya? Multiple itu yang ganda. Multinominal. Itu multinominal. Itu kan masuk multiple kan gitu. Multinominal logistik. Kemudian tadi nggak Pak ya, misalkan untuk X50 berapa sih harga Y? Nah, gitu loh maksudnya ini. Pertanyaan nomor 2 ini. Nah, terus grafiknya. Betulkah grafiknya itu linear? Nah, gitu. Garis lurus kalau linear kan. Nah, gitu. Ternyata lain untuk scatter. Bentuknya nggak lurus, berarti nggak linear. Nah, oke. Ini juga jadi karya ilmiah sendiri loh, Pak. Bapak Ibu punya data gitu. Datanya udah meyakinkan Bapak Ibu bahwa ini bisa memprediksi. Jadi jurnal ilmiah ya, Pak ya? Dari variabelnya saja, tinggal variabel apa ketika Bapak Ibu mengumpulkan atau mencari datanya itu. Olah sudah. Berarti analisis datanya selesai. Tinggal nulis bab 1, bab 2, bab 3. Kan gitu toh, Pak. Yang ditakuti itu sebenarnya teknik analisisnya, Pak. Kalau kuantitatif itu. Kalau pengambilan sampel data ya gampang. Kalau analisisnya sudah tahu, Bapak Ibu kan mengajar di sekolah, di sekolahnya sendiri. Nah, tapi Bapak Ibu itu biasanya Pak, sebetulnya itu banyak data di situ, Pak. Tapi biasanya Bapak Ibu itu tidak sempat, nah gitu loh, tidak sempat mengumpulkan data. Nah, tidak mau, Pak. Gitu. Oke, Bapak Ibu, ini baterai saya pas mau habis ini, Bapak Ibu. Ya. Mungkin dari situ kelihatan ya. Oke, Bapak Ibu, ya maaf ya Bapak Ibu, mungkin sampai di sini saja untuk pertemuan hari ini. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang sudah pulang, Pak ya? Suasananya lebih, ya mudah-mudahan lebih sehingga tidak terkendala oleh jaringan. Amin.
Oke, Bapak, Ibu, Pak, silakan Pak dipimpin doa. Ali, monggo. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Alhamdulillah telah banyak pencerahan, walaupun pencerahannya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu hari ini. Amin. Amin. Mari kita mengakhiri kegiatan perkuliahan, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Alhamdulillah. Doa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bertemu walaupun terkendala dengan jaringan ya.